Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki MPLS hari kedua. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu tentang peningkatan imtak dan juga penerapan pola hidup sehat yang nantinya akan disampaikan oleh bapak-bapak yang profesional. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Anak-anak, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekian, Bu Davi akhiri. Tetap semangat dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Di kondisi yang seperti ini, anak-anak, tak lupa Pak Udin selalu mengingatkan, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Udin akan menyampaikan tentang apa itu iman dan juga takwa. Marilah kita simak video berikut ini dengan seksama. Mari kita simak sampai habis dengan penuh semangat. Baik anak-anak, yang pertama adalah iman. Apa arti dari iman? Dalam bahasa Arab dijelaskan yaitu artinya percaya. Sedangkan dalam istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau dengan perbuatan. Jadi anak-anak, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus membenarkan dengan hati, meyakinkan hati kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus kita tanamkan, kita tancapkan di hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kemudian diucapkan dengan lisan dengan kalimat syahadat, ya, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian diamalkan dengan tindakan atau dengan perbuatan. Orang yang beriman dalam menjalankan kehidupannya selalu berhati-hati. Karena apa, anak-anak? Karena orang yang beriman itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala tindakannya itu harus benar berhati-hati, dibiasakan agar selalu berperilaku yang baik. Orang yang beriman itu selalu berperilaku baik karena mereka percaya bahwa dalam hidupnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian dari takwa. Secara bahasa adalah terjaga atau terpelihara, takut kepada Allah, terjaga dari api neraka. Secara istilah, kepatuhan dan kekundukan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tumbuh karena rasa cinta kepadanya. Jadi anak-anak, orang yang bertakwa itu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa itu selalu mematuhi perintah Allah. Seperti apa contohnya? Yang pertama, sholat. Melakukan perintah Allah yang wajib adalah sholat 5 waktu. Tidak boleh bolong, selalu dijaga sholatnya. Kemudian apa lagi contohnya yang kedua? Nah, seperti pada gambar berikut ini. Ada seorang anak mengaji. Itu merupakan salah satu contoh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga mengamalkannya. Itu merupakan contoh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh berikutnya, coba kalian perhatikan. Apakah pada gambar tersebut mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Pada gambar tersebut ada orang yang sedang mencuri, dan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi merupakan materi yang disampaikan oleh Pak Udin mengenai iman dan takwa. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi yang kedua di MPLS hari ini adalah tentang pola hidup sehat dan pencegahan COVID-19. Faris akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa terbebas daripada virus COVID-19. Yang pertama, agar tubuh kita menjadi sehat, yang harus kita lakukan adalah makan makanan yang bergizi. Tentu kita sudah tahu apa saja yang termasuk dalam makanan bergizi tersebut. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada daging, dan sebagainya. Itu adalah contoh beberapa macam yang sehat yang bisa meningkatkan imun kita. Yang kedua adalah kita harus berolahraga yang cukup. Karena apa? Dengan olahraga ini secara nanti akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa melawan virus yang ada dalam tubuh kita. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Karena apa? Istirahat juga sangat mempengaruhi daripada kekebalan tubuh kita.
Jika kita istirahatnya cukup, maka tubuh kita akan fit sehingga kita bisa melawan daripada virus yang menyerang kita. Berikutnya, Faris akan menjelaskan kenapa atau bagaimana sih cara pencegahan COVID itu. Karena saat ini memang kita sedang mengalami wabah atau pandemi, yaitu diserang yang namanya virus COVID-19. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama adalah kita harus selalu atau sering mencuci tangan, terutama ketika kita habis dari luar atau habis dari perjalanan. Jadi sebelum kita makan atau sebelum kita misalkan dari perjalanan, sebelum kita makan, maka kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Diusahakan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Dan yang kedua, selalu menggunakan masker, terutama ketika kita berada di luar rumah. Misalkan ketika kita sedang berada atau sedang belajar dengan teman-teman, kita harus menggunakan masker. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah menjaga jarak. Karena di sini nanti akan membatasi daripada kemungkinan virus itu bisa menyebar atau menularkan kepada kita. Demikian sedikit penjelasan dari Faris tentang bagaimana usaha daripada pencegahan COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Faris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kegiatan MPLS pada hari yang kedua ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.